Apa yang wajib tahu? Ini muallim tugasnya ngajar, punya guru privat. Setiap orang punya guru privat. Nah, kalau udah selesai baca Al-Qur'annya dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas selesai, disemak ya, dari awal sampai akhir, tajwidnya semua bagus, maka dibuat namanya majelis khatmul Quran. Untuk majelis khatmul Quran ini, orang mengundang tetangganya, teman-temannya diundang buat khataman. Habib Ali Zainal Abidin ketika anaknya itu khatam Quran, beliau undang bukan cuman temannya, tetangganya. Pengumuman, ini di rumah saya ada khataman Al-Quran 3 hari 3 malam, silahkan datang ke rumah saya untuk makan. Jadi diundang makan, ya, makan, tapi open house 3 hari 3 malam. Siapa yang berani ngundang satu kota gitu? Ini ulama, karena menghormati Al-Quran sampai open house ngajak orang mau makan 3 hari 3 malam. Nah, sudah dapur tuh nggak pernah berhenti nyala terus. Ya, Mas Roni itu nyalakan api terus kalau zaman dulu mungkin. Udah nyala terus apinya. Sampai akhirnya bahan bakarnya habis, kayu bakar habis. Kayu bakar habis, laporan pada Habibnya, Habib kayu bakarnya habis. Dan di Padang Hadramut ini kan sekitarnya gunung-gunung batu. Mau cari kayu bakar ya susah, repot kan cari kayu bakar. Akhirnya beliau ngomong, itu kan masih ada gudang. Di gudang ada kayu. Ya Habib, tapi itu kan kayu gaharu. Kayu gaharu itu 1 kilo 40 juta. Yang bagus tuh ya. Itu kayu gaharu. Dan ini Habibnya punya kayu gaharu yang bagus-bagus. Ya enggak apa-apa, bakar aja kayu gaharunya buat kayu bakar. Demi orang yang khatamkan Al-Quran. Sehingga masakan itu bahan bakarnya kayu gaharu. Yang dimasak sama bahan bakarnya mahal yang jadi bahan bakar. Sehingga satu kota itu wanginya 1 bulan gak hilang. Wangi terus. Itu karena apa? Karena menghargai Al-Quran, menghormati Al-Quran. Itu kebiasaan seperti itu. Karena takzim sama Al-Quran, ya beliau makanya dikasih sama Allah ilmu di dalam hatinya. Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, contoh ini perhatiannya pada Al-Quran. 1 hari khatam Al-Quran 8 kali, 4 di siang hari, 4 di malam hari. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, karena perhatiannya pada Al-Quran, sholat tarawih 20 rakaat berjamaah. Jadi ini jamaahnya juga enggak seperti kita. Orang-orang yang hebat juga sholat tarawih siap 3 hari sekali khatam Al-Quran. Sekali tarawih 20 rakaat 10 juz. Silahkan ditiru ya. 3 hari sekali khatam. Misalkan Anda buat di Solo, ada yang mau ikut ya? Cari imamnya aja susah, apalagi makmum ya. Sekarang 20 rakaat sudah surat pendek-pendek aja, imamnya ganti 4 rakaat pulan, 4 rakaat berikutnya pulan, 4 rakaat berikutnya pulan, 4 rakaat berikutnya pulan, 2 rakaat penutup pulan. Yang dibaca Qul huwallahu ahad. Itu pun nanti jamaah masih protes. Perhatiannya sama Al-Quran. Diletakkan di mana Al-Quran itu? Di badannya orang-orang yang berilmu. Nah, kalau orang yang nggak berilmu, di dalamnya itu ada Al-Quran, bahaya itu. Banyak yang kena ancaman-ancaman kan. Orang yang dia menghafal Al-Quran tapi begini, hadis-hadisnya banyak. Kenapa? Karena bukan orang yang berilmu. Kalau Al-Quran di dadanya orang yang berilmu, maka Al-Qurannya akan bicara. Al-Qurannya akan bicara, sehingga menimbulkan ilmu hikmah. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Kemudian Allah menciptakan manusia 'allamahul bayan, dan Allah yang berikan ilmu, penjelasan kepada manusia tersebut. 'Allamahu. Siapa yang menta'alim, mendidik, memberi ilmu? Ternyata langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan salah satu dalil ada ilmu yang langsung dari Allah, ilmu laduni, 'allamahul bayan. Allah mengajarkan kepadanya al-bayan. Langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma dzakara dzalika fi ma'radil imtinan. Ya, hal tersebut disebutkan oleh Allah untuk menunjukkan bagaimana karunia Allah kepada umat manusia. Wa amal akhbar, dalam berbagai khobar itu hadis bisa juga disebut khobar, ucapan sahabat juga bisa disebut khobar. Disebutkan Rasulullah SAW bersabda, ya, man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din wa yulhimhu rusydah. Barang siapa
yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillah, barang dapat diinginkan oleh Allah. Jadi yang punya keinginan Allah, bihi khaira, terhadap dirinya untuk mendapatkan kebaikan. Siapa yang oleh Allah diinginkan untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan menjadikan dia yufaqihu fiddin, seseorang yang benar-benar paham agama. Wa yulhimhu rusdah, dan Allah akan mengilhamkan kepadanya petunjuknya. Jalan yang benar itu akan diilhamkan oleh Allah. Berarti ciri-ciri orang yang sukses dalam tanda petik masuk surga, dalam tanda petik diridhoi Allah, dalam tanda petik mendapatkan kebaikan yang benarnya, ya, al khair itu kebaikan yang sebenarnya yaitu al jannah, kemudian ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diinginkan seperti itu, ciri-cirinya diberi pemahaman terhadap agama. Nah, karena kita nggak ngerti mana orang yang diinginkan sama Allah, seperti itu kita nggak ngerti orang yang mana, gitu kan? Jadilah kita orang itu. Jadikan diri kita orang yang diinginkan. Karena kita dikasih tahu yang diinginkan, ciri-cirinya dijadikan paham agama. Kalau kita pengen menjadi orang yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, jadikan diri kita paham agama. Untuk bisa paham agama berarti harus belajar agama. Berarti kita harus menuntut ilmu. Jadi hadits ini, orang yang menuntut ilmu sama dengan orang yang diinginkan Allah untuk mendapatkan kebaikan. Berarti keutamaan menuntut ilmu itu sangat tinggi. Maksud kita mau ngomong, oh itu orang yang diinginkan Allah, dia dijadikan paham agama. Jangan langsung lihat hasilnya, tapi lihat awalnya bagaimana prosesnya. Prosesnya dia belajar dan belajar. Makanya kalau ada orang hidupnya itu belajar dan belajar, mengajar dan mengajar, insya Allah itu ciri-ciri orang yang diinginkan Allah mendapatkan kebaikan. Nah, kalau begitu aneh kalau kita cari hobi yang lain. Oh, kita pengen dapatkan kebaikan dari Allah, dan Allah sudah ngasih tahu kebaikan itu dengan menjadi orang yang paham agama. Paham agama kita tahunya dengan cari ilmu, lah kok kita cari yang lain. Makanya orang yang cari dunia itu termasuk orang yang sangat tidak paham. Loh, Bib, terus emangnya dunia nggak dicari? Nah, mesti urusan itu lagi. Itu cari ilmu nggak? Terus dunia nggak usah dicari. Nggak ada perintah cari dunia, ada perintah cari dunia. Nggak ada. Yang ada jaminan dapat, iya. Perintah cari tidak ada. Selalu sama Allah ditekan. Kami itu tidak minta rezeki dari kamu. Kami yang beri rezeki pada kamu. Ini kan menjawab kekhawatirannya manusia kan. Khawatir nanti siapa ngasih rezeki. Udah perintahkan dirimu dan keluargamu untuk sholat. Sabar di situ. Kami yang memberi rezeki kepada mereka semua. Kami tidak minta rezeki. Dijamin lagi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Yang di muka bumi ini semua rezekinya dijamin sama Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertawakal sama Allah diberi jalan keluar. Nah, ini terus pakar-pakar mesti menjawab dengan logikanya. Loh, itu maksudnya begini, enggak usah maksudnya begini, enggak usah maksudnya begitu, praktekkan saja. Kamu benar-benar cari ilmu, benar-benar bertakwa, benar-benar ibadah, pasti didatangi sama dunia. Kalau belum didatangi dunia, berarti caranya kita salah. Ya, caranya kita salah. Karena dalam hadits qudsi disebutkan, wahai dunia, mengabdilah kamu kepada orang yang mengabdi kepadaku, layani mereka, dan jadikanlah orang-orang yang melayani dirimu sebagai pelayanmu. Jadi yang melayani dunia jadi budaknya dunia, melayani Allah, dunia menjadi budaknya orang tersebut. Banyak sahnya. Kemudian disebutkan juga al-ulama warasatul anbiya. Para ulama merupakan pewaris para nabi. Para ulama pewaris para nabi. Imam Ghazali menyatakan di sini, wa ma'lumun annahu la rutbah fawqa nubuwah wa la syarafa fawqa syarafir wirathah litilkar rutbah. Semua orang ngerti, enggak ada pangkat yang lebih tinggi dari pangkat kenabian. Cuman yang jadi masalah, ya, tidak ada pangkat, tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi daripada pangkat dan kemuliaan kenabian. Yang jadi masalah, buat kita pangkat kenabian itu udah paling tinggi belum?
dalam kita sebagai muslim ngomong derajat paling tinggi itu Nabi, kan begitu kan, Nabi Rasul. Tapi buat kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan ini loh, nyatanya, realnya hidup. Buat kita tuh pangkat paling tinggi orang kaya atau Nabi? Orang berpangkat atau Nabi? Dalam kehidupan sehari nyatanya kita masih di diri kita nggak ngomong sebenarnya, real hidup, realita kehidupan nih. Yang pangkatnya tinggi siapa? Orang kaya. Yang pangkatnya tinggi siapa? Orang yang punya kedudukan di masyarakat. Sehingga walaupun Nabi SAW nyebut gitu ya, ngomong ulama itu pewaris Nabi, masyarakat dia orang gagas. Paham enggak? Nabi, apa kuwi? Nabi itu apa? Rasul itu apa? Jadi nggak ada nilainya gitu, nggak ada nilainya. Wah, Nabi, nggak ada. Pewarisnya Nabi, blas. Tapi kok bilang ini pewarisnya orang terkaya di Indonesia misalnya, ini loh ahli warisnya, semua pengen jadi istrinya. Betul nggak? Ini loh ya, yang mewarisi ahli warisnya orang yang paling kaya di Indonesia. Pengen dekat-dekat nggak? Pengen kenalan nggak? Pengen. Diajak keluar bareng seneng nggak? Seneng. Rumahnya dihampiri seneng nggak? Nggak umum. Sangat senang sekali. Kenapa? Karena memang hatinya condong untuk melihat pangkat itu adalah dunia, bukan akhirat. Padahal semua sadar. Bukan sadar, semua ngerti. Sadar belum? Derajat tertinggi adalah derajat Nabi dan Rasul. Seharusnya kalau Rasul ngasih informasi, ulama itu pewarisnya Nabi. Berarti ulama mewarisi yang dimiliki Nabi. Yang dimiliki Nabi sesuatu yang paling mulia. Berarti ulama bisa dapat sesuatu yang paling mulia. Seharusnya setiap orang mengejar derajat itu, pengen jadi pewaris Nabi, karena nanti dikasih sama Allah warisan-warisan ilmu dari para Nabi. Seharusnya kan seperti itu. Tapi kenyataannya, tanya saya, gitu atau enggak gitu? Cara pandangnya apa gitu? Belum kan? Cara pandangnya ya warisan Nabi opo gitu. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu membuktikan sendiri kan. Abu Hurairah pergi ke pasar, masjid sepi. Pergi ke pasar, teriak-teriak di pasar. Kalian ini warisan Nabi dibagi-bagikan di masjid, tambah cari duit susah-susah di pasar. Sana ke masjid, mumpung didum-dum loh di sana warisan Nabi, silakan diambil. Semua langsung dari pasar pergi ke masjid, ditinggalkan toko, kios, semua ditinggalkan. Masuk masjid, sampai masjid kalau orang Solo bilang pelongo-pelongo gitu. Bingung, ini mana yang ada orang baca Al-Quran, orang cari ilmu, orang zikir. Teriak semua ke Abu Hurairah, kamu pembohong ini, kamu penipu dan sebagainya. Mana nih warisan Nabi dibagikan? Kata Abu Hurairah, lah itu lihat coba. Itu yang baca Al-Quran, itu warisannya Nabi. Itu yang cari ilmu, itu warisannya Nabi. Akhirnya orang baru sadar. Selama ini kalau hatinya itu menganggap warisan Nabi adalah dunia. Itu membuktikan hati umat manusia juga masih terikat dunia. Itu di zaman tabi'in aja seperti itu kondisinya. Bukan tabi'innya loh ya, masyarakat secara umumnya. Lah kira-kira di zaman kita seperti apa? Parah. Sangat-sangat parah. Derajat paling tinggi derajat Nabi. Kalau kita seharusnya dikasih tahu seperti itu, ya semua pengen jadi pewarisnya. Seperti yang saya contohkan. Ada orang kaya punya kekayaan 100 triliun. Anda jadi ahli warisnya mau enggak? Mau, 100 triliun. Orang punya uang 20 M aja sudah jadi ahli warisnya mau, apalagi 100 triliun. Orang-orang bahkan mendambakan, wah andai kata saya jadi ahli warisnya enak ya, 70 keturunan gak habis-habis tuh duit. Mikirnya gitu. Nah terhadap ilmu kenapa tidak begitu? Ya, sekarang ada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pewarisnya Nabi Muhammad SAW, salah satu pewaris Rasulullah SAW. Kita pengen tidak mewarisi ilmunya Habib Abdullah Haddad? Baru ilmunya Habib Abdullah Haddad aja kita pengen. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa? Pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Baru Syekh Abdul Qadir Al-Jilani aja kita pengen jadi pewaris ilmunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Walaupun cuma sebagian kecil. Lah kalau ilmunya Nabi SAW pengen enggak? Jauh lebih pengen. Kan seperti itu seharusnya. Caranya bagaimana? Ya tiru Habib Abdullah Haddad, tiru Syekh Abdul Qadir
Al-Jilani, tiru Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya, tiru orang-orang yang soleh ini dalam mencari ilmu. Ya cuman itu caranya. Warisannya para nabi, yaitu adalah para ulama. Makanya segala hal yang berkaitan dengan ulama itu abot. Ngerasani ulama nggak sama dengan ngerasani orang biasa. Hati-hati. Ya, katanya darahnya ulama itu beracun. Dagingnya beracun. Orang yang ngerasani menggunjing seseorang itu kan makan daging darahnya. Nah, kalau orangnya orang biasa ya daging biasa nggak apa-apa, dimakan tambah gemuk sehat gitu ya. Maksudnya setannya tambah akeh gitu kan. Gemuk makan daging gitu. Tapi kalau yang digunjing itu ulama, dia makan dagingnya ulama, repot. Daging ulama itu beracun. Daging ulama itu beracun. Jadi yang suka menggunjing ulama akan mati. Mati apa? Hatinya akan lebih cepat matinya dibandingkan kalau menggunjing orang biasa, dan dia akan kena bencana macam-macam. Makanya ittaqu zallatal alim. Hati-hati terhadap salahnya orang yang alim. Jangan digunjingkan, jangan blow up, dijadikan perbincangan. Bahkan seneng kalau ada orang alim salah tuh, wah rasakno gitu kan ya. Orang alim tergelincir gitu, terus di-expose, disalah-salahkan. Ini suatu hal yang sangat salah. Bahkan ada santri yang hidupnya cari salah gurunya. Kalau bisa menemukan salah gurunya senang luar biasa. Ya, pindah ke guru yang lain. Ustadznya itu sukanya begini-begini, saya tidak cocok, saya ganti guru sana. Ini kalau ada orang datang ngomongkan seorang ustadz begitu kepada Anda, hati-hati. Anda akan menjadi ustadz berikutnya yang begitu kan. Paham ya? Jadi ada seorang santri ngomong, ustadznya itu begini. Tidak cocok saya. Dia akan menjadi orang yang memperlakukan Anda seperti itu nantinya. Jadi hati-hati. Gampang tuh. Karena orang baik nggak ngomong kecuali yang baik tentang ulama ya, terhadap ulama. Kemudian juga dikatakan oleh Rasulullah SAW, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi memintakan ampun buat orang yang alim. Coba ini. Semua yang di langit, semua yang di bumi memintakan ampun terhadap orang yang alim. Yastaghfiru lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang di langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, mintakan ampun buat orang yang alim. Jadi orang alim itu duduk, enggak usah istighfar, cuma duduk aja, diem. Jangan disamakan dengan kita-kita. Kita diem, enggak ada yang mintakan ampun. Untung-untung kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah masih pagi baca astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali mintakan ampun buat mukminin wal mukminat. Tapi kalau golongan yang model bid'ah kan itu, jenengan begitu dikatakan bid'ah, dibilang neraka dan lain sebagainya, sehingga yang mintakan ampun buat mukminin mukminat semakin sedikit. Untung-untung aja khotib Jumat diwajibkan istighfar buat mukminin wal mukminat. Nah, orang yang alim, kalau mau jalan. Orang yang alim, jazakumullah khair. Belum sempat ngasih tambahan, Habibnya mau ngajar soalnya. Orang yang alim duduk diam saja dimintakan ampun oleh segala sesuatu. Yastaghfiru lahum. Berarti kira-kira dosanya orang alim ini cepat dihapus atau susah dihapus? Cepat dihapus. Ikan yang di lautan mintakan ampun buat orang yang cari ilmu, apalagi yang punya ilmu. Yang cari ilmu itu ikan-ikan di lautan. Di lautan maksudnya di sungai, ya, di selokan. Pokoknya semua yang sifatnya itu selokan, sungai, laut, makhluk hidup di dalamnya semua memintakan ampun buat orang yang cari ilmu. Itu yang cari ilmu. Jumlahnya bisa dihitung nggak itu yang mintakan ampun? Tidak bisa. Kalau dosanya kira-kira saya mintakan ampun banyak mana itu? Banyak yang mintakan ampun. Diampuni tidak sama Allah? Diampuni. Gara-gara apa? Dia mau cari ilmu. Jadi seperti kalau bahasa saya, udah kamu cari deh ilmu, nanti urusan dosa kamu saya bereskan. Yang penting nggak ada niatan untuk berbuat dosa. Nggak senang kalau berbuat dosa, sedih berbuat dosa. Cari ilmu benar, dosa kamu saya bereskan. Seperti kalau kita jamin satu orang, saya masih punya banyak utang ini, udah kamu duduk ikut sama saya, utang tahu beres. Ya, utang tahu beres. Kenapa? Karena orang-orang ini mencari sesuatu yang paling mulia. Yang paling mulia adalah
ilmu. Yang paling mulia adalah ilmu. Nah, kita hendaknya jadi orang yang seperti itu, orang yang alim. Makanya jangan merasa lebih hebat dari ulama. Ya, ulama itu walaupun kelihatannya cuma duduk yang mintakan ampun sejagat raya. Kalau kita meskipun mulut kita ini astagfirullah, 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 Rabi Al-Adawiyah berkata istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfar kita masih butuh diistighfari lagi. Udah paham bedanya antara ulama sama orang biasa? Kira-kira sangat berbeda atau sedikit bedanya? Sangat berbeda. Katanya Imam Ghazali, wa ayyuman sabin yazidu ala man sabiman tastaghilu malaikatu samawati wal ard bil istighfar lah. Apakah ada derajat yang lebih tinggi, pangkat lebih tinggi, melebihi seseorang yang menyebabkan malaikat di langit, ya, dan malaikat yang ada di bumi memintakan ampun untuk orang tersebut. Jadi malaikat yang di langit, semua yang di langit termasuk diantaranya para malaikat. Para malaikat di langit di bumi itu sampai nggak punya kesibukan selain mintakan ampun buat dia. Nah, kalau satu malaikat mintakan ampun aja diampuni, ini seluruh malaikat di langit dan di bumi mintakan ampun, kira-kira diampuni enggak? Ya insya Allah pasti diampuni. Yang buat sibuk para malaikat ini siapa? Orang yang alim. Berarti pangkatnya tinggi, sangat tinggi. Apa ada pangkat yang lebih tinggi dari seseorang yang bisa buat sibuk malaikat? Lagi ngapain malaikatnya? Mintakan ampun buat saya, itu malaikat. Ini kan pangkatnya sangat tinggi. Kemudian dikatakan juga innal hikmah, sungguhnya hikmah, ilmu hikmah, ya, ilmu tazidu ala syarif syarafan. Orang yang mulia punya ilmu akan menjadi semakin mulia. Dan seorang yang rendah, budak rendah, kalau dia punya ilmu, maka dia bisa mencapai derajatnya raja-raja. Orang bawahan punya ilmu, bisa jadi raja. Raja punya ilmu, menjadi semakin mulia. Raja nggak punya ilmu, nanti akhirnya jadi budak. Ya, nanti akhirnya jadi budak. Maka banyak kan dulunya anak singkong. Istilahnya kan anak singkong. Sekarang jadi konglomerat luar biasa. Ada kan yang bukunya itu? Anak singkongnya. Jadi orang terkaya, salah satu orang terkaya di Indonesia. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Maka punya ilmu itu lain. Makanya gajinya orang yang punya ilmu sama nggak punya ilmu juga lain. Dilihat itu kalau daftar perusahaan tuh ya. Sarjana apa? S1. S1-nya di mana? Dilihat lagi S1-nya dari mana gitu. S1 dari sini. Kamu? Saya S3. Ya. Gajinya sama enggak? Antara yang satu sama S3. Beda. Gara-gara apa? Ijazahnya. Gara-gara ijazahnya. S-nya nambah itu juga gajinya berbeda. Kemudian S3-nya dari mana? Dalam negeri sama luar negeri. Kira-kira gajinya besar yang mana ini? Luar negeri. Itu baru karena ilmu. Gaji udah berbeda. Itu dunia loh ya. Dunia. Lah kira-kira akhirat beda enggak ya? Sholatnya yang S1 akhirat sama S3 akhirat itu, pahalanya sama enggak? Ya beda. Sholatnya SD akhirat sama S3 akhirat, ya pasti besar S3. Kalau kita sholatnya masih S dong tadi itu, dong masih seperti itu. Semoga ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك في رضاك مستسلم لقضاك
فاكتبني من عولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.